Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Winda pada pembelajaran tematik kelas 3. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban menghemat sumber energi, tema 6, subtema 1. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak mampu memahami arti hak dan kewajiban, lalu anak-anak mampu memahami dan melaksanakan kewajiban dalam menghemat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, selanjutnya anak-anak mampu memahami hak untuk mendapatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih kewajiban menghemat sumber energi itu. Coba anak-anak perhatikan sejenak gambar di sini. Di situ terdapat seorang anak laki-laki yang sedang bermain HP dan tiduran. Namun coba lihat alat elektronik di sekelilingnya. Apakah ada yang berbeda atau ada yang salah dalam gambar itu? Ya, benar sekali. Di gambar itu terdapat, kita lihat bahwa lampu, baik lampu yang di atas dan lampu yang di atas meja pun masih menyala. Sementara itu televisi pun masih menyala. Lalu ada keran yang masih mengeluarkan air. Nah, coba apakah benda-benda tersebut digunakan oleh anak lelaki tersebut? Tidak ya. Nah, hal itu apakah baik untuk dilakukan? Apakah harus kita lakukan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena hal tersebut sangat merupakan sikap boros dalam menggunakan energi. Baik anak-anak, seperti yang telah kita pelajari bersama pada materi yang sebelumnya, bahwa sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi berasal dari sumber daya alam. Nah, sumber energi terbagi menjadi energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui jika dipakai secara terus-menerus dan boros dalam penggunaannya akan cepat habis. Akibatnya, kita semua tidak dapat menggunakannya lagi. Dalam hal ini, kita berkewajiban untuk menjaga dan menghemat penggunaan sumber energi. Contohnya, bensin seperti Pertamax dan Pertalite adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang sering kita gunakan. Sedangkan bensin merupakan jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apabila penggunaan bensin yang secara terus-menerus bahkan boros akan mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan naiknya harga minyak dunia. Tentu hal ini merugikan kita semua. Hal tersebut terjadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menghemat penggunaan sumber energi. Ya, itu jawabannya. Itulah hal yang dapat kita lakukan. Bisa dengan tidak memakai kendaraan jika jarak yang ditempuh cukup dekat. Nah, bukan hanya BBM dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang harus kita hemat dalam penggunaannya. Bahkan air pun yang merupakan sumber energi yang dapat diperbarui harus kita perhatikan pula dalam penggunaannya. Karena air merupakan kehidupan makhluk hidup. Tanpa air kita akan mengalami kesusahan dalam menjalankan aktivitas. Menghemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar bio. Kewajiban adalah hal yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Dalam menjalankan kehidupan, kewajiban harus kita lakukan terlebih dahulu, selanjutnya hak akan kita dapatkan.
Nah, berikut beberapa contoh kewajiban kita dalam menghemat sumber energi, seperti menggunakan air bekas cucian sayur atau bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Kemudian tidak menghambur-hamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kemudian jangan lupa mematikan keran setelah digunakan. Dan itu kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika tujuan yang kita tuju tuh dekat ya. Kemudian menggunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil. Kemudian memanfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis, lalu menggunakan api kecil atau sedang untuk memasak. Selain itu, kita bisa menggunakan atau mengatur AC ya agar lebih hemat. Kemudian mencabut stop kontak jika tidak digunakan ya. Lalu mengatur kecerahan layar laptop atau layar handphone secukupnya agar menghemat baterai. Kemudian tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman. Ayo, siapa yang masih seperti ini? Ibu harap tidak ya. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi, diantaranya merawat dan memelihara tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, kemudian menggunakan air secukupnya saja. Yuk, marilah kita mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari hak dalam menggunakan energi. Setelah kita melakukan kewajiban untuk menghemat energi, kita berhak untuk menggunakan energi secara bijak. Kita menggunakan energi sesuai dengan keperluan dan tidak boros. Berikut adalah beberapa contoh hak dalam menggunakan energi, seperti kita berhak mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, kita berhak menggunakan lampu saat belajar, juga berhak menonton televisi untuk hiburan, dan juga berhak menyalakan kipas angin saat kepanasan. Kemudian kita berhak memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari, juga tumbuhan berhak mendapatkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, kita berhak mendapatkan layanan air bersih dan mendapatkan air bersih untuk minum, juga mencuci pakaian dengan menggunakan air bersih. Baik, alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai. Berikut kesimpulan yang akan Ibu sampaikan, yaitu hak adalah sesuatu yang dapat kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Kewajiban kita laksanakan terlebih dahulu, maka hak akan kita dapatkan. Begitu pula dalam menggunakan energi. Kita harus bijak dalam penggunaannya. Jagalah keberlangsungan energi dengan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.